Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ini, sudah hadir komplit untuk mengikuti meet hari ini sesuai yang saya agendakan. Saya share tadi di grup WA kelas ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa agar pelaksanaan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan maksimal. Silakan ketua kelas, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Aldi ya untuk memimpin berdoa hari ini. Ya, Pak, siap. Mulai saya cek dulu audionya. Oke, saya absen dulu ya, presentasi dulu hari ini, siapa saja yang hadir untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, Stefanus. Hadir Stefanus? Hadir, Pak. Oke, sip. Kemudian Muhammad Raihan Afla. Oke, itu tolong diperbaiki ya. Audionya kurang berbunyi Raihan tuh ya. Muhammad Dias Septaulia. Hadir, Pak. Oke. Nazar Scario. Hadir. Ya. Ahmad Aldi Hanafi. Hadir, Pak. Rahmat Rizal Aliuddin. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ali Fikri. Hadir, Pak. Oke. Imam Syafir Rahman. Hadir. Putra Septa. Hadir. Oke. Muhammad Akbar. Hadir, Pak. Oke. Mario hadir? Hadir ya. Nah, tolong itu dibenahi ya, audionya kurang bunyi itu ya. Nanti dicek lagi audionya. Kemudian Suci. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah hadir. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, hari ini kita akan belajar mengenai melanjutkan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar minggu lalu ya. Sambil saya share screen ya. Saya share screen biar terlihat. Sudah kelihatan layar saya? Sudah, Pak. Ya, siap. Oke. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penerapan K3LH atau keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, penerapan perakitan komputer, ini sudah kalian kerjakan. Lanjut, pengujian perakitan komputer, dan yang minggu lalu, penerapan konfigurasi BIOS pada komputer. Hari ini kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi. Ya. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, saya ingin mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kalian masih ingat enggak apa yang kita pelajari sebelumnya? Ini saya punya 3 pertanyaan.
Silakan raise hand di menu Google Meet bagi yang bisa menjawab. Yang pertama mengenai apa itu BIOS. Oke, Nazar, silakan. BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi BIOS ini merupakan singkatan dari Basic Input Output System yang ada di semua komputer, yang fungsinya adalah sebagai pengendali. Pengendali apa? Pengendali hardware yang terpasang di komputer. Jadi komputer yang sudah kalian rakit di pertemuan sebelumnya itu semuanya sudah diatur di BIOS. Sehingga apa-apa saja yang terhubung ke komputer yang sudah terrakit terpasang di motherboard itu akan masuk terbaca di BIOS. Nah, nanti di BIOS ini yang akan mengatur ya. Kemudian yang kedua, kira-kira ada yang masih ingat apa itu booting? Silakan Imam. Booting adalah proses loading awal saat kita menghidupkan komputer. Oke, baik sekali ya. Jadi booting itu adalah proses di mana kita pertama kali menyalakan sebuah PC atau laptop. Jadi kalau kalian menyalakan PC atau laptop, ketika kalian tekan tombol on, itu kan langsung layarnya nyala, kemudian ada logonya, mereknya itu. Nah, proses dari menyalanya layar sampai masuk ke sistem operasi, entah itu Windows 7, Windows 10, itu namanya disebut booting. Jadi proses ketika awal PC atau laptop dinyalakan, yang awalnya layarnya hitam, udah nyala, keluar logonya, sampai masuk ke halaman login sistem operasi, itu yang dinamakan booting. Oke, yang terakhir, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu hard disk? Stefanus, silakan. Hard disk adalah sebuah hardware yang bisa digunakan untuk menyimpan dan membaca data. Oke, baik sekali. Ya, hard disk itu adalah salah satu hardware ya yang terpasang di PC atau laptop yang fungsinya untuk menyimpan dan membaca suatu data ya. Jadi datanya apa aja? Ada berupa file, ada yang berupa sistem operasi yang kita pelajari hari ini ya. Filenya apa saja? Ada yang berupa dokumen, ada yang berupa video, ada yang berupa musik ya, dan sebagainya yang bisa kita simpan di hard disk ya. Jadi di sini fungsinya sebagai tempat penyimpanan sekaligus membaca data yang tersimpan ya. Oke, dari review ini saya kira semuanya sudah paham ya, sehingga kita bisa lanjut ke topik pembelajaran berikutnya, yaitu yang hari ini kita akan pelajari, yaitu mengenai instalasi sistem operasi ya. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan slide presentasi dan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fungsi jenis-jenis sistem operasi dengan benar dan teliti. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan slide presentasi dan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan metode instalasi sistem operasi dan spesifikasi kebutuhan hardware dengan percaya diri dan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang media instalasi, peserta didik mampu membuat USB bootable Windows 10 dengan benar dan tepat. Yang terakhir, yang keempat, setelah melakukan praktek dan diskusi, peserta didik mampu membuat laporan USB bootable Windows 10 dengan percaya diri dan tanggung jawabnya. Itu terkait tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kira-kira kalau disangkutkan dengan kehidupan sehari-hari ya, manfaat apa Pak manfaatnya kalau kita belajar ini ya? Manfaatnya apa? Yang pertama, setelah minggu lalu kalian sudah bisa merakit ya, kemudian menguji hasil yang perakitan komputer sekaligus konfigurasi BIOS, dengan belajar ini kalian bisa membuat media instalasi ya. Jadi komputer yang awalnya masih kosong ya, belum ada isinya, itu bisa kalian install
dengan menggunakan media instalasi berupa flash disk. Nah, ya jadi pertemuan ini kenapa di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa flash disk tujuannya adalah kita membuat media instalasi. Kalau kalian sudah bisa membuat media instalasi, kalian nanti bisa membuka jasa instalasi. Nah, ini manfaatnya. Nah, jadi kalian kalau ada keluarga atau teman ya yang butuh instalasi sistem operasi, kalian bisa melakukannya ya. Kalian sudah bisa memberikan jasa ya dengan keterampilan yang sudah kalian pelajari ya. Itu manfaatnya apa yang kita pelajari hari ini ya. Apalagi kalau sekarang pandemi ya. Pandemi apa namanya? Semuanya serba online, butuh laptop, butuh PC, sehingga kalau kalian punya keterampilan menginstalasi ini, berarti kalian bisa membuka jasa untuk install ya. Tapi yang pertama kita buat dulu medianya dulu, instalasinya ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu biar tambah semangat ya, tambah seger, gak ngantuk ya. Oke, ice breakingnya ini mengikuti saya ya. Perhatikan wajah saya ini ya. Nanti saya akan mempraktekkan kalau saya bilang pegang rambut, berarti kalian pegang rambut ya. Pegang hidung, kalian pegang hidung ya. Siap ya? Konsentrasi ya. Pegang pipi. Pegang kepala. Pegang telinga. Telinga. Ya, suci pegang kepala ya. Pegang hidung. Oke ya. Oke, masih konsen ya. Sekarang lebih konsen lagi. Pegang mata. Ya. Pegang hidung. Ya. Pegang telinga. Ya, masih konsen ya. Pegang mulut. Pegang pipi. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya sudah konsen. Tak ngantuk ya, alhamdulillah. Ya. Oke, saya lagi ya. Nanti lagi saya share lembar presentasinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, silakan kerjakan dulu pretest di bawah ini ya. Mohon maaf ini salah ya. Ini bukan post test, ini pretest. Linknya saya share di grup WA ya, biar mudah ya. Bentar. Saya kasih waktu 5 menit, silakan kalian kerjakan soal pretest tersebut ya. Oke, sudah saya share. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Mungkin kameranya bisa dimatikan sementara untuk bisa mengerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan dulu. Oke, sudah selesai ya. Baik, kalau sudah selesai, saya akan melanjutkan presentasi yang akan saya sampaikan setelah ini ya. Jadi dari pretest tadi sudah terkirim ya hasil kalian ya. Rata-rata nilainya masih kurang baik ya, karena ini tujuannya pretest adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang akan kita pelajari ya. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat slide saya? Sudah Pak. Ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem operasi ya. Jadi sistem operasi kalau sesuai dengan pengertian dasarnya
yaitu sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Ya. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Ya. Jadi di sini ibaratnya PC itu adalah badannya. Ya, kalau di tubuh manusia loh ya. Jadi di PC itu kan dalamnya ada motherboard, ada hard disk, ada RAM, kemudian ada power supply dan sebagainya yang sudah kamu rakit di pertemuan sebelumnya. Itu ibaratnya seperti tubuh manusia. Ya. Tubuh manusia kan di dalamnya kan ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada usus kecil, ada usus besar, dan seterusnya. Nah, agar PC ini bisa berfungsi dan organ-organ atau hardware yang ada di dalamnya bisa berfungsi secara maksimal, tentu perlu yang namanya apa? Kalau gandengannya raga berarti ada jiwa. Nah, sistem operasi ini jiwanya. Ya. Jadi kalau nggak ada jiwanya, ibarat manusia nggak ada nyawanya, tentu nggak berfungsi ya. Tangan ini ya hanya sebatas tangan saja, hidung ini hanya sebatas hidung saja, ya. Karena nggak ada yang menggerakkan, berarti nggak bisa difungsikan, ya kan? Jadi sistem operasi ini beratnya seperti nyawa dari PC itu tersebut, ya. Jadi di sini jelaskan perangkat keras, jelas ya perangkat kerasnya sudah ada. Nanti kalau sudah ada perangkat keras diisi program aplikasi. Selanjutnya diisi sistem operasi nyawanya itu tadi dan penggunanya ini adalah kita manusianya, ya. Jadi sebaik apapun, setinggi apapun spek sebuah PC, kalau tidak ada sistem operasinya ya percuma, ya nggak bisa diapa-apain ya, seperti apa namanya benda mati yang nggak ada fungsinya, ya. Jadi itu kegunaannya sistem operasi. Lanjut, fungsinya apa aja? Di sini saya menjelaskan ada 7 ya. Yang pertama memberikan tampilan utama komputer. Jadi ketika sudah ada sistem operasinya, PC itu bisa kita lihat. Apa yang dilihat? Ya isinya, dalamnya. Oh ternyata kalau diinstal sistem operasi itu hard disk itu seperti ini nanti caranya mengcopy, caranya membuka file, oh seperti itu. Caranya membuka browser. Jadi dengan adanya sistem operasi, dia bisa memberikan sebuah tampilan. Yang kedua, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama atau multitasking. Ini tentu sudah pernah kalian coba ya, sudah sering kalian praktekkan. Kalian membuka Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, membuka browser secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, itu namanya multitasking ya. Di komputer itu mempunyai kemampuan untuk multitasking, membuka beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Yang ketiga, menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Nah, ini artinya apapun yang terhubung ke PC itu akan bisa dimaksimalkan. Contoh kalau kalian memasang speaker di PC, nah tentu dia akan bisa bunyi kalau ada sistem operasinya. Ya. Yang keempat, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Jadi ini mengirim pesan apa? Pesan terkait kalau terjadi error. Pernah kan kalian ketika menjalankan sebuah laptop, PC, tiba-tiba ada notifikasi error, ya. Itu fungsi dari sistem operasi. Bayangkan kalau kalian menggunakan sebuah PC, tiba-tiba PC-nya itu nggak bisa berjalan, tapi dia tidak menampilkan pesan. Terus saya apa ini? Oh nggak bisa digerak mousku ya? Aku ngetik pakai keyboard kok nggak bisa muncul ya? Nah, komputer pasti akan mengirimkan pesan, ya. Kenapa dia nggak bisa difungsikan? Dia akan pasti akan mengirimkan pesan kerusakannya. Apa errornya? Ya. Yang kelima, melakukan manajemen partisi dan file. Ini kaitannya dengan hard disk, ya.
Jadi hard disk tadi yang saya sampaikan di awal fungsinya untuk menyimpan dan membaca data. Nah, agar bisa termanajemen dengan baik, ya perlu adanya partisi. Partisi itu adalah langkah untuk membagi sebuah ruangan yang luas, yang besar menjadi part-part atau partisi-partisi yang rapi. Ibaratnya sebuah lemari itu ya. Lemari itu kan besar. Coba lemarinya nggak ada sekatnya itu. Nah, nanti pasti nggak rapi. Dengan adanya sekat itu kan rapi. Seperti kamu kalau nyimpan file, kamu namai foldernya, folder data sekolah, folder data organisasi, folder data film dan sebagainya. Kan biar rapi. Nggak mungkin kamu jadikan satu, mesti nanti campur aduk bingung nyarinya ya. Yang keenam, manajemen akun pengguna sistem komputer. Nah, ini biasanya kalau kalian pernah ke warnet ya atau ke PC yang digunakan secara umum, pasti diminta untuk login. Nah, ini tujuannya. Tujuan kalau misalnya PC ini digunakan untuk banyak orang. Nah, dengan adanya manajemen akun, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke PC tersebut, yang tahu passwordnya saja. Ya. Yang nggak tahu ya nggak bisa menggunakan. Ya, ini fungsi dari sistem operasi untuk menjaga keamanan data yang ada di PC. Ya. Yang ketujuh, menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Nah, BIOS ini ada kaitannya ya. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu selalu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi dengan kamu sudah menginstal sistem operasi, otomatis semua perangkat yang terinstal di motherboard di PC itu akan terbaca di BIOS. Kalau sudah terbaca di BIOS, otomatis kamu bisa tahu driver apa saja yang dibutuhkan pada perangkat keras tersebut. Nah, misalnya apa namanya drivernya audio. Nah, itu kok belum bunyi ya komputer saya ya, laptop saya kok nggak bunyi ya. Sudah saya install, itu ternyata drivernya belum diinstal. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya setelah ini. Itu tadi ada 7 fungsi utama dari sistem operasi ya. Berikutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi. Di sini jenis-jenis sistem operasi ini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama berdasarkan interface. Ada GUI dan CLI. GUI itu singkatannya Graphical User Interface. Apa artinya? Yaitu sistem operasi yang memberikan tampilan yang menarik. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di layar kalian, saya menggunakan sistem operasi GUI. Tampilannya menarik, ada warna biru, ada warna putih, ada warna oranye, ya, dan seterusnya. Nah, tampilan seperti inilah yang disebut sebagai GUI. Ya, jadi memberikan tampilan yang menarik. Kebalikannya CLI, Command Line Interface, ini kan tampilannya monoton, ya. Warnanya hanya ada 2, hitam dan putih. Dia tidak ada gerakan mouse seperti ini, ya. Tidak ada animasinya, ya. Tidak ada shape-nya, ya. Itu CLI, ya, kebalikannya. Ini untuk sistem operasi yang awal-awal dulu, yang sekarang sudah GUI semua. Berikutnya berdasarkan sifatnya, ini ada open source dan closed source. Apa artinya? Open source berarti sistem operasi ini terbuka, bisa dimodifikasi. Contohnya apa? Contohnya itu ada Linux, ya. Kemudian turunannya Linux yang kalian pakai sekarang ada yang namanya, yang di HP kalian adalah Android. Nah, Android ini merupakan hasil modifikasi Linux. Nah, makanya kenapa kalau di Android kamu bisa gonta-ganti atau mengcustomize tema, ganti fontnya, ya, ganti backgroundnya, latar belakangnya, itu karena sifatnya yang bisa dimodifikasi Linux, ya. Open source ini biasanya mesti kebanyakan gratis, gak berbayar ya. Kebalikannya kalau closed source, nah ini berarti kodenya tertutup. Untuk bisa menggunakan sistem operasi closed source, kita biasanya harus membayar. Contohnya apa? Windows, ya. Kemudian misalnya Mac,
punyanya Apple, ya. Jadi kalau kalian punya Windows 10, Windows 7, ya, dan seterusnya, itu kalau ingin kita gunakan, kita harus bayar. Kenapa? Karena di situ ada hak ciptanya. Nah, tapi kalau orang Indonesia biasanya kan mesti dibajak itu. Nah, kalau bayar tapi ingin menggunakan, ya. Itu kurang baik. Tapi kalau untuk belajar pertama seperti ini ya nggak masalah, ya. Tapi nanti kalau kalian sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, kalian beli, ya, biar barokah, ya. Selanjutnya yaitu mengenai metode instalasi sistem operasi. Nah, untuk menginstal itu ada empat cara, ya. Yang pertama ada clean install, ada upgrade, ada multiboot, dan virtualisasi. Yang clean install ini artinya install ulang. Nah, istilahnya kalau kalian pernah dengar install ulang, jadi menginstal ulang dari awal. Ya, ibarat sebuah ruangan, ya, kalau mau dibersihkan itu kuabe ditokno barang-barangnya, kemudian disapu, dipeli, ya, dicat ulang, nah, kemudian dimasukkan lagi, itu clean install. Upgrade berarti meningkatkan. Ibarat sebuah rumah yang baru 1 lantai ditingkatkan jadi 2 lantai, 3 lantai. Upgrade itu seperti itu. Jadi awalnya Windows 7 pindah ke Windows 10. Windows 10 upgrade ke Windows 11. Multiboot itu apa artinya? Multiboot itu artinya dalam satu PC itu ada lebih dari satu sistem operasi. Contoh kalau di PC kalian yang menginstal, Pak saya ingin install Windows 10 sama Linux. Nah, itu namanya multiboot. Jadi dalam satu PC itu ada lebih dari satu sistem operasi. Yang terakhir virtualisasi. Nah, ini artinya apa? Sistem operasi di dalam sistem operasi. Jadi dengan metode ini kalian nggak perlu yang namanya upgrade, nggak perlu melakukan clean install, nggak perlu melakukan multiboot. Virtualisasi ini menggunakan software sehingga kalian bisa melakukan install sistem operasi tanpa merubah atau menghapus sistem operasi yang ada di PC kalian. Nah, biasanya ini digunakan untuk uji coba. Nah, ini enak ini. Jadi, wah saya kok ingin Windows 11 ya, tapi saya nggak mau menghapus sistem saya ingin nyoba dulu aja lah. Ini gunakan virtualisasi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak? Dari penjelasan saya tadi, dari pengertian, kemudian fungsi, sistem operasi, jenis-jenis, dan metode, ada yang tanyakan? Halo, sudah jelas anak-anak? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ya. Berikutnya saya ada video. Nah, ini video ini yang nantinya akan kita praktekkan, ya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah flash disk, ya. Flash disk ini, ya, bisa kita buat media bootable untuk menginstal sebuah PC. Dan dalam hal ini kita akan membuat media bootable Windows 10. Silakan perhatikan video yang akan saya tayangkan ini, ya. Kira-kira dari video tadi dan tayangan slide tadi, ya, apa fungsi dari sistem operasi dan apa yang terjadi jika tidak ada sistem operasi? Oke, silakan Suci. Untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Coba diulangi Suci, suaranya kurang terdengar jelas. Untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Oke, baik, bagus ya. Jadi sistem operasi ini fungsinya sebagai penghubung antara kita sebagai user manusia dengan PC. Ya, jadi sistem operasi itu yang menjembatani kita, ya. Oke, bagus, baik sekali. Lanjutnya, kira-kira jenis sistem operasi berdasarkan interface-nya itu apa saja? Akbar, silakan Akbar. CLI dan GUI. Kalau CLI tampilan hitam putih,
Kalau GUI tampilan menarik. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalau GUI itu tampilannya menarik ya, seperti yang saya contohkan tadi, seperti yang di Windows ini ya, yang saya pakai dan kalian pakai sehari-hari, itu tampilannya GUI ya. Jadi ada mouse-nya, ada warnanya. Kalau CLI kan hanya monoton, hitam putih saja, tidak ada mouse-nya, full keyboard dan hanya teks saja ya. Oke, yang terakhir, kira-kira metode instalasi apa saja yang bisa digunakan saat kita menginstalasi sebuah sistem komputer, sistem operasi. Oke, Putra Septa, silakan. Metode clean install, upgrade, multiboot, dan virtualisasi. Oke, bagus sekali ya. Artinya pembacaan kita hari ini bisa kalian terima secara maksimal dan baik ya. Oke, selanjutnya saya akan membagi kalian ke beberapa kelompok ya. Silakan kalian membuat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa ya. 3 siswa. Jadi total kalau sini ada 12 ya, ada 12 berarti dibagi 3 ada 4 kelompok ya. Sambil saya share screen ini ya. Saya share screen. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Ya, jadi buat kelompok 3 peserta didik ya. Setiap kelompok mempraktekkan membuat media bootable dengan Rufus seperti di video tadi ya. Seperti di video tadi. Itu silakan kalian praktekkan. Jadi setiap kelompok ya membuat media bootable. Jadi kan ada satu kelompok 3 orang, masing-masing itu dengan flash disknya sendiri-sendiri, itu silakan membuat media bootable dengan Rufus, persis seperti yang di video tadi. Kemudian setiap anggota mencatat tahapan membuat media bootable dengan Rufus. Jadi silakan nanti dibuat catatannya, tahapannya. Dan terakhir nanti setiap kelompok menyusun hasil pengamatan praktek dalam bentuk presentasi, ya. Dan nanti akan didiskusikan setelah praktek selesai. Ya. Nanti LKPD-nya silakan kalian download di Google Classroom ya. Jadi di Google Classroom. Nah ini ya, sudah terlihat Google Classroom-nya? Sudah terlihat? Sudah. Ini ya di pertemuan keempat ini ya. Nah LKPD ini silakan kalian download, nanti di sini nanti akan ada petunjuk petunjuk pengerjaan prakteknya seperti apa dan pelaporannya ya. Di sini nanti ya, ini sudah ada formatnya, silakan kalian download, nanti dikerjakan secara individu dan berkelompok. Yang individu itu membuat bootable-nya, yang berkelompok itu adalah hasil tahapan bagaimana cara membuat media bootable ya. Oke, terkait penugasan hari ini mungkin ada yang tanyakan? Silakan Mario. Pak, tugasnya Mario, silakan. dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint atau PDF? Ya, dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi nanti kan kita buat presentasi. Jadi setiap kelompok nanti dibuat PowerPoint ya, dibuat animasi yang bagus ya. Yang lain? Selamat, silakan Selamat. Tugasnya disertai gambar atau video, Pak? Bisa gambar, bisa video. Gambarnya bisa berupa screenshot. Jadi langkah-langkahnya tadi kan seperti yang di video, kan buka Rufus download file ISO dulu. Setelah download file ISO, buka Rufus dan seterusnya. Nah itu bisa kamu video atau bisa kamu screenshot, bebas. Yang penting ada dokumentasinya, ya. Bisa video, bisa gambar.
Yang lain? Dias, silakan. Tugasnya itu individu atau kelompok, Pak? Individu dan kelompok ya. Yang individu itu membuat bootable-nya di flash disk masing-masing. Jadi setiap individu sudah punya media bootable di flash disk masing-masing ya. Itu yang individu. Yang kelompok itu yang PowerPoint-nya ya. Jadi satu kelompok cukup satu. Jangan per anak, tapi cukup satu kelompok, satu untuk presentasinya ya. Oke, sudah jelas terkait penugasan hari ini? Ya. Halo, jelas semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan dikerjakan dulu. Setelah ini kalian bisa live dari Meet. Kita jumpa lagi 1 jam berikutnya ya, setelah kalian berhasil praktek Rufus dan membuat presentasi ya. Oke, silakan bisa meninggalkan Meet. Selamat bekerja, sampai jumpa di 60 menit kemudian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah join lagi ke Meet ya. Terima kasih sudah join lagi ke Meet. Sekarang kalian sudah praktek semua ya untuk membuat media bootable Windows 10 di flash disk dengan Rufus. Sudah semua ya? Ya, Pak. Sudah. Sekarang satu kelompok untuk menyajikan hasil prakteknya ya, dipresentasikan. Silakan, kelompoknya siapa? Siap, kelompoknya saya, Pak. Ya, Raihan, silakan Raihan. Raihan, kelompoknya siapa saja? Ye. Oh ya, Raihan, Suci, dan Imam. Oke, silakan dijelaskan Raihan hasil kerja prakteknya. Berikut cara untuk membuka dan mendownload media creation tool. Ya, dimulai dari awal, yang awal dulu. Cara mendownload file ISO dibaca dulu. Kamu kenalkan siapa aja kelompokmu. Slide 1. Cara mendownload file ISO. Ya, kelompoknya siapa aja, jelaskan, kenalkan. Nama kelompok 1. Raihan. 2. Suci. 3. Imam. Ya, lanjut. Langkah pertama adalah membuka media creation tool. Double klik untuk membuka software media creation tool yang sudah terdownload tadi. Jika sudah terbuka, silakan klik accept untuk melanjutkan proses. Terus lanjutkan sampai selesai. Langkah yang kedua, pilih creation installation media, USB, flash drive, DVD, or ISO file or another PC. Langkah selanjutnya adalah silakan pilih opsi creation installation media, USB, flash drive, DVD, or ISO file or another PC dan klik next untuk mendownload file ISO Windows 10. Tiga, memilih sistem arsitektur. Langkah selanjutnya adalah menentukan sistem arsitektur 32 bit atau 64 bit secara otomatis. Software ini akan mendeteksi sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputer Anda. Namun, jika Anda akan melakukan instalasi untuk perangkat komputer A, namun membuat bootable flash disk dengan perangkat komputer B, Anda perlu menyesuaikan opsi ini dengan cara menghapus centang pada bagian Use Recommended Option for this PC.
Langkah yang keempat, download file ISO Windows 10. Untuk mendownload file ISO Windows 10, silakan pilih opsi ISO file dan klik next. Pastikan koneksi internet Anda cukup cepat dan stabil karena ISO file Windows 10 memiliki ukuran yang cukup besar. Langkah mendownload file ISO telah selesai. Silakan buka aplikasi Rufus untuk melanjutkan. Sudah selesai? Sampun, Pak. Oke, terima kasih kelompoknya Raihan ya, Imam dan Suci ya. Silakan bagi kelompok yang lain yang ingin menanggapi. Oke, silakan Nazar, diaktifkan kameranya. Silakan. Kenapa kelompok Anda memilih file ISO 32 bit? Oke, kenapa kelompoknya Raihan ketika mendownload file ISO Windows 10 itu pilih yang 32 bit? Silakan dijawab. Karena spek laptop saya mendukung Windows 10 32 bit. Oke. Ini ya. Jadi dalam menentukan arsitektur file ISO Windows yang akan di-download itu perlu memperhatikan spesifikasi PC atau laptop yang kita punya ya. Seperti yang sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya, yaitu saat perakitan ya. Kalau kalian sudah mengidentifikasi spek dari hardware yang terpasang ya. Jadi sebelum menginstal kita perlu perhatikan spek yang ada di laptop atau PC kita. Untuk Windows 10 ya. Untuk Windows 10 itu minimal hard disk yang dibutuhkan adalah minimal 20 GB ya untuk file sistemnya. Kemudian RAM-nya yang didukung minimal 2 GB itu untuk 32 bit dan 4 GB ke atas itu untuk 64 bit. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Semakin tinggi spek laptop atau PC kalian, maka arsitektur yang sesuai juga harus diperhatikan. Kalau speknya tinggi, gunakan yang 64 bit. Sementara kalau rendah, gunakan yang 32 bit. Ya. Jadi yang di kelompok Raihan itu sudah betul, sudah memperhatikan spek yang ada di PC atau laptopnya, sehingga sebelum mendownload itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, Raihan bisa di stop sharing untuk PowerPoint-nya. Ya. Baik, dari saya share screen ya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu sistem operasi berfungsi sebagai apa tadi? Sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna. Ya, jadi ibaratnya kalau tubuh manusia itu perangkat keras. Sistem operasi itu nyawanya ya. Kemudian jika dibagi berdasarkan interface-nya itu ada dua, GUI dan CLI. Kalau GUI itu tampilannya menarik, ada warnanya, ada gerakan mouse-nya, ada animasinya. Sementara CLI itu hanya hitam putih, hanya teks saja, ya, kurang menarik. Untuk jenis sistem operasi berdasarkan sifatnya open source, berarti ini yang bebas di-download, bisa dimodifikasi. Contohnya Linux, Android. Kalau closed source, ini yang berbayar. Contohnya Windows atau Mac ya. Jadi ketika kita ingin menginstal, kita harus membayar lisensinya ya. Untuk metodenya itu ada 4, menggunakan clean install ya, atau install ulang, memulai dari awal. Upgrade berarti menaikkan dari yang versi yang bawah naik ke atas, misal dari Windows 10 ke Windows 11. Kebalikannya kalau dari Windows 11 ke Windows 7 namanya itu apa? Downgrade ya. Ada upgrade, ada downgrade. Up berarti naik, down berarti turun ke bawah. Yang ketiga multi boot berarti dalam satu PC, laptop
terdapat lebih dari satu sistem operasi, ya. Misal ada diinstal Windows 7, Windows 10 sama Linux, jadi satu PC ada 3, itu bisa. Yang terakhir ada virtualisasi, ini menginstal sistem operasi tanpa menghapus sistem yang ada di PC atau laptop. Nah, biasanya ini bisa digunakan untuk uji coba. Untuk bisa menggunakan virtualisasi harus menggunakan software tambahan, ya, namanya VirtualBox, ada juga VMware, ya. Oke ya, ini kita sepakat ya untuk kesimpulan ini ya. Gimana anak, sepakat ya? Ya, Pak. Siap, sepakat Pak. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya silakan kerjakan post test ya. Ini linknya. Ini sudah ada di Google Classroom, silakan diakses. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Silakan. Bentuk pilihan ganda. Oke, sudah selesai ya mengerjakannya ya. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Jadi pembelajaran kita hari ini bisa diselesaikan dari awal tadi praktek hingga yang terakhir ini ya. Alhamdulillah nilai post test kalian juga sudah ada perbaikan yang daripada pretest tadi ya. Walaupun masih belum bisa sempurna, tetapi saya yakin prosesnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita tentukan ya, sesuai dengan tujuan. Baik, kita refleksi dulu. Kira-kira pembelajaran apa yang menyenangkan dari topik kita hari ini? Mungkin salah satu bisa menjelaskan bagian mana yang menyenangkan? Mungkin Ali Fikri? Silakan. Kira-kira apa yang menyenangkan dalam topik belajar kita hari ini? Tolong kameranya dinyalakan biar saya bisa lihat. Halo? Ali Fikri, ada Ali Fikri? Iya, Pak. Ya, kira-kira apa yang menyenangkan di topik pembelajaran kita hari ini, membuat media bootable ini? Lebih mengetahui soal Ya, ulangi lagi. Yang menyenangkan menurutmu yang mana? belajar dari portability tadi, Pak. Apa? Ulangi lagi yang keras. Belajar bootability tadi, Pak. Belajar membuat media bootable lewat flash disk ya. Ya. Oke, kalau dari Slamet atau Raihan, yang sulit apa saat belajar topik ini? Saat membuat media bootable, kesulitannya apa? Silakan Slamet atau Raihan. Raihan mawon, Pak. Ya Raihan, apa Raihan? Yang sulit apa yang sulit? Yang menurut saya sulit adalah pembuatan atau yang mendownload file ISO tadi, Pak. Oh ya, berarti mungkin saat download file ISO tadi kan perlu koneksi yang lancar ya. Mungkin kesulitannya kalau tempat tinggal kita aksesnya agak lemot ya, sehingga agak mengganggu dalam proses mendownload. Karena file ISO sendiri tadi yang sudah kalian praktekkan itu ketika mendownload kan ukurannya kan 3 GB lebih ya. Nah, itu kalau koneksi jaringannya kurang lancar, otomatis nanti proses mendownloadnya juga
agak terhambat ya. Itu menjadi kesulitan buat kalian. Oke, terima kasih. Gimana? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke instalasi sistem operasi. Jadi hari ini kalian sudah berhasil membuat apa namanya? Mana tadi flash-nya? Nah ini. Membuat media bootable Windows 10 di flash disk ya. Di pertemuan berikutnya kita akan menginstal PC atau laptop ya dengan media bootable yang sudah kalian buat di pertemuan berikutnya ya. Jadi tolong disiapkan PC yang minggu lalu sudah kalian rakit, disiapkan hard disknya ya. Kan kemarin sudah ditandai, sudah dikasih catatan di label miliknya kelompok siapa. Kemudian minggu depan baru kita install menggunakan Windows 10 dengan media bootable flash disk ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya melalui pertemuan daring ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan barokah. Tetap jaga kesehatan ya, prokes 5M ya. Walaupun beberapa dari kalian sudah divaksin, tapi tetap untuk menjaga protokol kesehatan ya, agar kita sama-sama bisa beradaptasi di masa pandemi ini ya. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong Ketua Kelas Mas Aldi untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta tolong kameranya dinyalakan. Saya mau foto sebentar. Saya screenshot. Putra Septa. Ya, Pak. Dias. Tahu matikan dulu Putra Septa. Putra Septa dinyalakan terus dimatikan terus dinyalakan lagi. Dimatikan aja Putra Septa. Kamu nge-lag gambarnya Putra Septa ini. Putra Septa dimatikan aja. Oke, satu. Imam. Mario tetap fokus. Mario. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.